Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Eh, Tetap semangat ya anak-anak ya dalam pembelajaran. Walaupun kalian belajar mulai dari rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya eh, materi ini dapat manfaat bagi kalian. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, dalam bab ini ya, dalam materi pembelajaran bab 2 ini kita mempelajari masalah desain. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal prinsip desain dalam poster. Yang kedua, mengenal berbagai contoh desain poster pameran. Yang ketiga, membuat desain poster pameran dengan berbagai teknik. Nah, alur pembelajaran kita hari ini ada dua ya, materi desainnya, desain poster untuk pameran dan desain dekorasi untuk pameran. Materi kita hari ini kita hanya membahas desain poster untuk pameran. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita membahas dekorasi untuk. Nah, kalian pasti pernah melihat poster, pasti mengenal poster itu apa sih? Nah, di sini kita mempelajari masalah poster untuk pameran. Nah, poster merupakan media publikasi yang menggabungkan tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan menghasilkan pesan informasi kepada khalayak. Poster memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi, ajakan, atau imbuhan untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Poster umumnya dipasang di dinding atau lokasi strategis yang sering dilalui atau dilihat banyak orang agar lebih mudah terbaca. Nah, satu prinsip desain dalam poster. Nah, di sini ada keseimbangan. Keseimbangan di sini terbagi dua ya, keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan dengan sama persis baik ukuran, bentuk, raut, dan juga teksturnya. Nah, di sini di sini ada contoh gambar ya, antara kiri dan kanan, atas dan bawah sama persis, sama ukuran, sama bentuk. Nah, lanjut. Keseimbangan. Nah, di sini ada keseimbangan asimetris. Yang tadi pertama simetris. Nah, yang ini asimetris. Keseimbangan asimetris terjadi ketika berat visual dari elemen desain tidak merata dan tidak di poros tengah halaman poster. Nah, di sini maksudnya antara kiri dan kanan berbeda. Nah, boleh diacak, boleh kalian mau yang mana dulu, di atas, di bawah. Dia tidak mesti harus seimbang antara kiri dan kanan. Nah, alur baca. Di alur baca ya, alur baca ini apa sih? Nah, alur baca dalam poster harus dibuat sistematis untuk mengarahkan penglihatan pembaca dalam memperoleh informasi intonasi yang dibuat. Nah, misalnya ke bawah alurnya, baru ke atas, baru ke bawah lagi. Nah, di sini ada juga alur yang harus ke kanan dulu, ke bawah, baru ke kiri, ke bawah, dan alur ke kanan dan ke bawah. Nah, di sini penekanan yang C, penekanan. Penekanan pada poster dapat dilakukan dengan membuat judul ilustrasi yang lebih menonjol dari elemen desain berdasarkan urutan prioritas. Nah, contoh gambar di sini. Nah, di sini ada contoh gambarnya, urutan prioritas yang menonjol harus apa dulu. Nah, baru kalian prioritasnya misalnya nih gambarnya harus kendaraan dulu. Nah, baru nanti judulnya apanya baru menyesuaikan. Nah, terusan kita lanjut dengan irama. Irama adalah pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain poster. Jika dilihat
pengulangan isi poster dapat menentukan urutan gerakan atau pola tertentu. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Yang ini alurnya, polanya bagaimana, iramanya bagaimana dari contoh yang. Nah, terusan lanjutannya yang kesatuan. Beberapa bagian dalam poster digabung menjadi satu kesatuan. Informasi misalnya nama gedung, tempat acara berlangsung harus dekat dengan teks alamat. Adapun macam-macam kesatuan antara lain yang pertama pendekatan berbagai elemen informasi desain yang dibuat. Yang kedua disusun dengan bertumpuk. Yang ketiga memanfaatkan sebuah garis untuk melakukan pemisahan informasi yang disusun. Yang keempat membedakan informasi poster. Yang kelima perbedaan warna dan latar belakang. Nah, ini contohnya seperti di sini ada elemennya yang bagaimana, yang harus ini disusun bentuknya bagaimana, garis yang akan, informasi posternya, warnanya, latar belakangnya bagaimana. Nah, kriteria poster yang baik. Nah, kriteria poster baik itu bagaimana sih? Nah, poster yang baik adalah poster yang memiliki komposisi sesuai antara elemen desain, teks, dan ukuran. Adapun kriteria poster yaitu desain unik dan menarik, memiliki warna yang sesuai, memuat komposisi huruf dan gambar, berisi informasi yang jelas dan singkat, ukuran dan jenis font mudah terbaca, ilustrasi gambar berkualitas tinggi, penempatan elemen dengan komposisi seimbang, ukuran poster sesuai dengan media pemasangan, pemilihan bahan cetak yang berkualitas. Nah, di sini ada kriteria yang harus kalian ketahui dalam membuat poster. Nah, terusan kita lanjut 3 prosedur membuat poster. Nah, prosedur membuat poster yang pertama menentukan tema dan tujuan poster. Kenapa sih harus ada tema dan tujuan poster? Nah, kita membuat poster harus tahu dulu temanya apa dan tujuannya untuk apa. Ini tema dan tujuan itu saling terkait. Kalau kalian tidak tahu temanya apa, gimana mau tahu tujuannya? Nah, terusan lanjut, menentukan kalimat dalam poster. Nah, kalimat dalam poster itu singkat, padat, dan jelas ya. Terusan menggunakan gambar yang menarik. Gimana sih gambar yang menarik? Nah, kita harus membuat gambar yang menarik semenarik mungkin. Habis itu memilih media poster yang tepat. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk kalian ya. Yang pertama, sebutkan prinsip desain dalam poster. Yang kedua, apa saja kriteria poster yang baik. Yang ketiga, sebutkan beberapa langkah yang tepat dalam membuat sebuah poster. Yang keempat, gambarkan contoh alur baca. Nah, kalian kerjakan di kertas selembar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya masing-masing. Nah, kesimpulan dalam materi kita hari ini adalah poster merupakan karya desain yang membuat komposisi gambar dan huruf. Kini poster bukan hanya digunakan sebagai bentuk media komunikasi yang hanya ditempel di mading, dinding, namun poster memiliki fungsi yang sama dengan jenis plat, pamflet, dan spanduk. Nah, Ibu ingatkan lagi, tugas kalian dikumpul di kertas selembar, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nanti pertemuan selanjutnya silahkan dikumpul. Ibu akhirin pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.